Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di acara ngobras bareng Cak Idur, persembahan Ratu Lebah Production. Kali ini kita kedatangan tamu yang nggak asing lagi, namanya Kak Ros. Selamat sore Kak Ros ya. Sore. Ya. Tema kali ini Kak Ros tentang bagaimana merubah produk rumahan menjadi produk UKM. Ya, kita tahu nih, sekarang nih, fenomena nih, hampir teman-teman kita, teman-teman di WA itu pada nawarin produk. Ada bakso, dojo, macam-macam lah. Yang dulu mereka bekerja di kantor, itu sekarang udah bisa produksi. Nah, itulah yang mau kita bahas. Harusnya ada, apa sih etapenya untuk menuju ke sana, kemudian hiltinya bagaimana, satu persatu. Ayo, Kak Ros. Oke. Fenomena itu kok bisa gitu sih, kenapa sih gitu loh? Ya. Ibu-ibu sekarang banyak kan, ibu jual-jualan Tiba-tiba ya menjamur ya. Jadi penjual semua loh, yang beli siapa? Ya yang beli saya. Oke. Yang kalau kita bicara produk teman-teman sekarang, banyak teman-teman yang sebelumnya mungkin tidak pernah jualan, sama sekali. nah, tiba-tiba jualan. Nah, produknya macam-macam, dari yang mulai bakso, yang kita tinggal makan, atau yang kita tinggal masak cuma istilahnya manasin ya. Ya, itu banyak. Tapi gimana tahapannya teman-teman agar produknya ini bisa bersaing, gitu kan? Nah, bener-bener. Nggak asal bikin lah ya. Ya, nggak asal bikin. Saya kalau orang bikin bakso, semua orang saya kira bisa bikin bakso. Orang sekarang jualan pizza, semua orang jualan pizza bisa. Atau yang sekarang lagi ngetren katanya roti opa. Ini juga ngetren, jangan lupa nih. Ya. Ini agak susah mungkin untuk ditirunya ya. Roti opa katanya kan, tinggal lihat di YouTube jadi itu roti. Sekarang gimana strateginya? Roti saya boleh sama dengan roti yang dibikin oleh Mas Rudi, yang dibikin oleh ya teman-teman yang lain, tapi di mana saya pembeda biar roti saya terjual. Karena tujuannya bikin itu kan mau jualan. Menjual. Kalau mau jualan gimana sih caranya gitu kan? Sampai di situ, biar pemasarannya jualan kita ini laris. Kalau di teman-teman kuliner itu kita mengenal produk, price, harga, promosinya, place, dan people, gitu kan. Kalau kita ngelihat dari situ kan teman-teman mulai berusaha dari apa yang dia punya. Passion yang lebih dimunculkan. Oh, saya punya passionnya ini. Saya ternyata begitu saya buka dapur, oh di dapur saya ini kok banyak panci-panci dandang besar-besar gitu. Oke, ternyata saya dulu pernah bikin bakso dan berhasil. Saya tak jualan bakso. Atau saya dulu pernah bikin roti. Ternyata roti saya itu dulu nih onde-onde. Wijennya selalu ganjil dan konon katanya enak gitu kan. Susah ngitungnya tuh. Gimana kita jualan? Promosi kalau sekarang memang masih ada ya promosi yang dari mulut ke mulut. Itu masih sampai sekarang masih bertahan lah ya. Dari mulut ke mulut. Saya berharap kalau saya ngasih ke Pak Rudi dan Pak Rudi puas, Pak Rudi akan bercerita sama temennya. Dan itu dari satu orang mungkin akan bercerita kedua atau ketiga, dari yang tiga itu nanti akan bercerita, itu getok tular ya kalau kita. Itu yang sejak zaman nenek moyang sudah ada gitu. Tapi kalau yang sekarang gimana kita promosi kalau yang sekarang kan udah eranya medsos. Paling enggak kalau kita jualan kita harus punya IG gitu kan. Kalau memang sasaran kita segmennya adalah anak muda, kalau itu segmen kita adalah ibu-ibu yang mungkin usianya sudah 40 ke atas, kita harus punya Facebook. Karena setiap segmen itu beda, dia ngumpulnya di mana gitu loh. Apakah dia ngumpul di IG atau dia ngumpul di Facebook atau di dua-duanya. Kalau memang kita belum bisa melakukan riset mana sih sebenarnya yang lebih
lebih tinggi tingkat interaksinya, bisa sekarang IG dan Facebooknya dilingkan gitu. Dan yang terpenting kalau saya bilang punya WhatsApp, WA. WA ya. WA-nya dirubah ke WA bisnis. Di mana di situ kita bisa bikin katalog usaha kita. Oh, di WA itu? Di WA itu. Nggak ngerti gue. Nggak ngerti ya, nanti. Maklum lah. Ya. Jadi WA-nya itu khusus. Kalau saya punya WA khusus yang itu memang untuk usaha saya. WA itu akan on di saat jam 8 sampai jam 5. Di hari kerja. Kalau nggak hari kerja, kita off-kan. Begitu nanti kita hidupkan, WA-nya akan menumpuk. Gimana cara kita membalas WA, harus dari yang paling bawah, karena jangan sampai kalau WA kita pribadi kan kita asal lihat, oh kayaknya ini nih yang penting, baru dibalas. Nah, saya balas gitu, akhirnya ketumpuk-ketumpuk. Kalau itu kita WA-nya memang WA jualan, kita harus tertib. Mau penting nggak penting ya kita urut dari yang pertama masuk. Itu yang harus kita balas. Makanya kalau orang jualan tuh biasanya bilang WA-nya jangan di-up ya. Karena kalau dia ngirim pertama pasti akan pertama yang kita balas. Kalau di-up mungkin nggak sabar kan, kadang pembeli nggak sabar di-up. Ini kok nggak dibalas-balas ya, di-up. Ternyata memang tokonya tutup hari itu gitu kan. Jadinya WA-nya naik. Tuh yang dari sisi online ya, bisa juga dengan YouTube atau yang terkenal sekarang TikTok. Oh ya, yang banyak gini-gini yang berTikTok untuk produknya gitu. Tuh, gimana lagi promosinya? Bisa dengan endorse ke selebgram ya, kalau anak muda sekarang bilangnya gitu kan, selebgram. Kita lihat seberapa naik ketika itu di-endorse oleh selebgram. Selebgramnya ngendosnya di feed atau di story itu juga beda gitu. Terus habis itu ada juga giveaway. Kayak apa tuh giveaway itu? Giveaway ya, misalnya ya kita bikin tebak-tebakan lah ya. Ayo tebak ini harganya yang pantas berapa gitu. Nanti kalau yang paling benar atau paling mendekati jawabannya akan dapat benda apa, atau dapat produk apa, atau dapat makan produk saya gratis selama seminggu atau gimana ya. Itu biasanya itu banyak interaksinya yang akan masuk. Karena kalau kita ngumpulin ya, kan kita bicara nih orang jualan mau mancing ikan. Nah kalau ini kolamnya semakin banyak isi ikannya, kita berharap semakin banyak yang bisa kita kail. Tapi kalau ikannya cuma sedikit, follower kita cuma 500, ternyata Facebooknya pun juga seperti itu, tapi kita berharap kita jualan laku dari Facebook dan IG. Itu yang kadang nggak ketemu. Itu dari sisi promosi. Sekarang dari sisi produk seperti apa? Semua orang akan bilang produk saya enak. Nggak ada orang jualan kecap nomor 2, kecap nomor 1. Itu paling enak deh gitu ya. Ya. Sekarang dari sisi produk yang harus kita kuatkan, memang semua produk itu punya kekuatan masing-masing, punya kekuatan masing-masing, kelemahan masing-masing. Tapi gimana kalau saya bilang produk, tolong kalau Anda jualan jangan pernah menjelekkan produk orang. Ya, saya tidak boleh nih Pak Rudi misalnya bikin roti opa, saya bikin roti opa. Saya lebih baik ketika saya jualan, saya bilang roti opa saya ini terbuat dari tepungnya yang nomor 1 gitu kan, atau saya bilang kejunya ini impor dari Singapura gitu kan, daripada saya bilang beli punya saya tapi kalau punya Pak Rudi itu roti opanya kejunya keju made in lokal, dia bikin sendiri atau seperti apa gitu. Pantang kita menjelekkan produk orang. Kalau kita menaikkan produk kita ya nggak apa-apa gitu loh, sah-sah saja, tapi jangan pernah menjelekkan produk orang. Yang kedua, ketika kita ada produk, ada kemasan. Gimana orang itu ketika melihat dari kemasannya aja sudah menarik gitu loh. Tapi saya nggak nawarin harus beli kemasan ke saya ya Pak, ya. Meskipun saya jual kemasan gitu loh. Ini perlu ditahu teman-teman. Gimana packing itu menentukan gitu. Kadang teman-teman menganggap sepele,
kan habis itu dibuang. Iyalah dibuang, nggak ada orang makan kemasan Kemasannya gini, ya nggak ada. Tapi ketika kita bawa kemasannya, menarik, enak kayaknya nih, bisa nih buat suguhan atau buat hantaran gitu loh. Di situ biasanya kita memikat dari sisi produk. Di packingnya Ya, itu ya. orang jualan ya roti opa banyak gitu kan. Mungkin kalau ada yang teman yang lain, oh packingnya bagus, dikasih pita atau dikasih apa gitu ya. Memang harga kemasannya mungkin beda sekitar 2.000 dari yang produk di pasaran gitu, sama-sama kemasan, tapi apakah dengan itu kita bisa up harganya? Nah, itu. Kalau selanjutnya kita bicara dari foto. Foto tampilannya. Foto produk, ya. Gitu. Kita kan masih bicara tentang produk. Gimana foto produk itu menaikkan, kan beda nih kalau saya yang moto, mungkin orang nggak tertarik gitu loh. Tapi lain kalau yang moto itu adalah teman-teman yang profesional. Misalnya kan nanti, hasilnya beda ya kan ada teman alumninya itu, yang Kinanti itu, dia suruh moto mungkin. Foto produknya nanti, profesional. Kejunya kelihatan keluar atau gimana gitu lah ya, kayak gitu itu juga perlu. Terus kalau teman-teman juga mungkin mau masarannya lebih luas lagi, bisa juga jualannya pakai online. Ya misalnya pakai ke marketplace, bisa jualan di Shopee dan segala macam, atau juga bisa jualan apa ya, pakai GoFood, GrabFood ya, seperti itu. Itu memang kita nggak bisa hindarin. Kita harus rela berbagi dengan dengan mereka itu gitu kan. Gimana untuk naikin penjualan. Tuh. Yang selanjutnya, kalau teman-teman sudah punya produk, sudah kemasannya udah online-nya juga udah dinaikin, selanjutnya kan saya ini belum punya outlet. Gimana sih buat ngenalin produk saya gitu loh, selain online saya juga butuh offline. Gimana cara offline-nya? Ikutin basar. Pasar-pasar di alun-alun gitu-gitu kan? Basar yang sesuai dengan target dia. Tapi ya kalau ikut basar juga harus tahu EO-nya siapa, gimana kredibilitasnya dari basar-basar itu. Biasanya banyak basar yang bisa diikutin oleh teman-teman ya. Habis itu bisa juga titip. Titip ke sini, titip ke kafe, ke restoran, titip di tempat usaha teman yang sudah punya tempat gitu. Yang setelah itu mungkin yang saya sarankan untuk teman-teman yang terakhir, bergabunglah di komunitas. Karena di komunitas itu Anda akan bertemu dengan penjual, teman-teman Anda juga di sana ya. Meskipun kalau nanti saya digabung di komunitas, kan komunitasnya misalnya nih ya di TDA gitu. Namanya komunitas wirausaha, di situ tempat orang jualan. Jangan-jangan nanti mereka malah jiplak punya saya. Ya tidak, belum tentu gitu loh. Tapi setidak-tidaknya di sana kita punya teman yang sama, yang ya semangatnya sama. Jadi ketika kita jualan, namanya orang jualan masih baru-baru, kadang ada drop-dropnya. Nah, kalau teman-teman yang masih usahanya di rumahan gitu ya, gabung di komunitas ya. Hari ini mungkin teman-teman di komunitas Anda tidak akan membeli produknya gitu, tapi entah di lain hari kalau kita selalu terlibat, mungkin kan ternyata akhirnya tahu, dia punya, ternyata dia jualan ini ya, ternyata si Mas ini jualan roti gitu. Kalau kita nggak bergabung di komunitas ya kita juga nggak akan dapat info-info ya kayak info basar gitu. Itu biasanya di teman-teman komunitas itu mereka kalau memang mau ngadakan, di internal dulu siapa yang mau ngisi, kalau nggak ada baru dilempar gitu. Nah, kalau kita nggak gabung di komunitas ya kita jalan sendiri. Ya kalau jalan sendiri kita bisa jauh gitu loh. Tapi kita nggak bisa jalannya bareng-bareng. Rasanya beda lah kalau kita jalan sendiri dengan jalan bersama-sama gitu. Nah,
Itu kalau dari saya ya Pak ya. Ya. Nah, Kak, artinya kan kita nih yang teman-teman punya produk rumahan, mau kita tingkatkan volumenya kan, berarti volumenya, kemudian apa namanya jangkauan jualnya itu. Kalau dari sisi harga itu gimana bikin harganya supaya, tahulah kita tadi Kakak bilang roti itu ya, supaya kita masuk ke market itu nggak mahal-mahal kali. Ya gini, gimana sih nentukan harga? Ya. Harga nih yang bikin kan gitu kan. Saya mau jualnya berapa sih produk ini? Itu namanya HPP ya. Kita harus menentukan HPP berapa. Kita harus menghargai produk saya itu dari bahan bakunya berapa, ongkos kerjanya berapa. Itu kan terus susah Pak. Ya apa? Ya, memang harus kita hitung satu persatu. Ya. Enggak, kita harus hitung. Benar-benar kita harus menghitung berapa sebenarnya kos untuk menghasilkan satu roti. Nah, setelah kita ketemu, kita baru bicara berapa keuntungan yang mau kita ambil. Apakah 30%, apakah 20%, apa 40%? Kita tentukan. Setelah itu, produk ini ada produk sejenis atau tidak? Kalau ini yang jualan namanya onde-onde wijennya ganjil, itu cuma saya ya, mungkin saya bisa nentukan harga sesuka saya ya. Saya mau jualah 10.000 satu. Tapi kalau semua orang kayak sekarang jualan kue opa atau pizza gitu, saya nggak bisa langsung punya saya paling enak, saya mau jual 100.000, bisa nggak laku. Kita harus juga melihat harga dari kompetitor-kompetitor. Ya, kita survei. Kan sering kan gini Pak, apakah karena kan baru mulai nih, kita nggak hire tenaga dulu, kita jalani sendiri. Ya, usaha rumahan ya harus bikin. Apa? Memang bisa hemat ya di harga atau gimana? Ya, yang tujuannya itu apa? Ya, teman-teman yang usaha rumahan itu memang awalnya kan namanya rumahan ya, diawali dari rumah, memanfaatkan apa yang ada di rumah. Kalau misalnya biasanya yang ngerti produknya ini ya yang bikin, ibaratnya ya bisnis ownernya lah ya, karena dia yang tahu produknya. Bisnis rumahan itu biasanya diawalin dari passion. Saya nggak mungkin jualan bakso kalau saya itu nggak bisa bikin bakso gitu kan. Namanya produk rumahan, berarti produk yang keluar itu saya pasti bisa. Nah, yang sering teman-teman itu lupakan ketika saya bisa bikin bakso atau bikin produk roti atau apapun, itu sering saya tidak konsisten untuk membuat dan menjual produk saya setiap hari. Nah, teman-teman rumahan itu biasanya banyak alasannya. Hari ini kenapa kok nggak bikin? Capek. Hari ini kenapa kok nggak bikin? Hari ini kenapa kok bikin? Suami sakit. Hari ini kenapa kok nggak bikin? Anak sakit. Nah, jadi produksi tidak harus konsisten ya. Kenapa hari ini kok nggak posting? Iya lupa, kenapa hari ini kok nggak posting, nggak punya foto. Jadi banyak alasan yang dibikin untuk membenarkan. Itu yang nggak boleh dilakukan. Teman-teman yang mau bisnis rumahannya nggak tahun ini bisnis rumahan, tapi tahun depan saya akan bisnis rumahan saya. Kalau sekarang saya dikerjakan saya sendiri, tahun depan saya harus mempekerjakan 5 orang, saya punya target. Harus jualan tiap hari, harus posting tiap hari. Berarti itu disiplin rasanya ya, harus disiplin produk untuk menyampaikan. Nanti ada juga yang nanya, kalau saya produksi terus kalau nggak laku, ya gimana caranya laku? Makanya komunitas itu penting. Gimana caranya ya tetap harus jualan, punya target. Kalau tanpa target ya mau sampai kapanpun ya posisinya di situ. Nah itu tuh Kak, ini Kak Ros ya, bicara tentang target tuh Kak Ros. Sebenarnya semua teman-teman yang bisnis rumahan mau ditingkatkan ke publis gitu ya, sebenarnya itu targetnya apa? Cuman wilayah lokal aja ya? Dia susah nggak nembus ke tempat lain? Rata-rata di lingkup kota gitu ya? Ya. Nyebrang kota kan tergantung sama produknya. Oh iya, tergantung sama produknya. Produknya itu daya tahannya seperti apa? Oke ya. Kalau produk itu kira-kira kering lah ya, misalnya kayak kerupuk gitu. Mau kroket. Itu kerupuk itu kan mau dikirim frozen.
Frozen itu agak rentan, Pak. Oh. Rentan karena dia ada titik beku yang harus dijaga. Jangan sampai titik bekunya itu nggak tercapai. Makanan nanti bisa rusak ketika nyampe di lokasi gitu loh. Kalau yang seperti itu mungkin teman-teman yang frozen itu memang ada caranya gimana produknya bisa dikirim ke luar kota. Tapi kotanya itu bukan kota yang nanti harus transit dan segala macam. Tuh. Lagi. Tapi kalau yang produknya kering, ya mungkin kayak saya bilang tadi, orang bikin kerupuk tapi kerupuknya belum digoreng ya, masih mentah, yang di sana tinggal goreng, itu kan bisa, karena mungkin expire-nya itu masih 1 tahun, pengiriman kan paling cuma seminggu gitu masih bisa. Tapi kalau yang bangsa kayak tadi bikin kue-kue opa atau segala macam, itu memang untuk market di kota langsung itu sendiri. Nah, gitu. Kak, kalau masalah ini Kak, ini sensitif sebenarnya kan. Kan setiap makanan tuh ada batas limitnya, ya kan? Bisa dimakan sampai tanggal sekian. Ya, expired date. Tentang healthy. Contohlah gini, yang mudah mungkin bakso, itu kan dia ada waktu ya. Jangan teman-teman tuh, saya lihat ini, saya nggak usah nyebut ini produknya bakso, dia bikin di frozen, di share ke teman-teman. Nah, bagaimana aku tahu ketika udah kita masukin kulkas nih, kira-kira lupa nih seminggu. Harusnya sih nggak bisa dimakan loh ini. Itu perlu diedukasi nggak sih, Mbak? Ya, secara kesehatan loh ini ya. Kesehatan. Kalau saya pribadi, kalau saya membeli produk frozen, itu saya akan tanya sama penjualnya. Apalagi kalau itu produk teman-teman rumahan ya. Ya, bakso lah gampangnya deh. Daya tahannya berapa lama kalau disimpan di freezer? Ini berapa kalau lama nih? Udah saya turunin ke kulkas, berapa lama? Dan jangan sekali-kali ketika itu produk sudah saya keluarkan, itu saya masukkan ke freezer lagi. Itu hasilnya pasti sudah tidak bagus. Oh, sebentar, Mbak. Sering kali nih, saya ini ngalamin nih, sambil ambil kulkas, ya. Di meja makan yang kita masak cuma 20 atau 10 gitu. Udah itu lupa atau kita masukin lagi. Enggak begitu itu ya? Enggak boleh. Enggak boleh ya? Jadi kalau memang kita untuk menjaga ini kadang kalau kita memang ini kemasannya 50 biji gitu ya. Sedangkan saya cuma mau makannya cuma 20 biji. Begitu kita keluarin, itu langsung kita pisahin. Yang 20 kita tetepin di luar, yang 30 cepat-cepat kita masukkan lagi. Tapi jangan prosesnya dari freezer ke kulkas dikeluarin terus nanti habis itu dibalikin lagi. Saya itu sukanya itu nggak boleh. Keluar tak tahu cair gitu kan. Itu kalau dari sisi kita sebagai pembeli. Kalau dari teman-teman penjual, saya sarankan teman-teman itu punya sampel produknya. Oke. Nah, sampel produknya. Misalnya bakso tadi. Kita bilang bakso itu expire-nya 4 hari, 5 hari gitu ya. Ya, katakanlah seminggu. Oke. Kita sudah edarkan. Expirednya sampai tanggal 10, maka kita harus menyimpan produk itu paling enggak sampai tanggal 10 atau bahkan sampai tanggal 15. Oke, Mbak. Produk yang kita jual. Kenapa? Kalau kita ada kejadian yang tidak kita inginkan, misalnya ada customer kita yang keracunan, dia bilang karena makan bakso X. Kita kalau masih punya, ini loh produk yang sama, untuk diuji. Apakah memang ini penyebab keracunan atau karena salah treatment tadi yang sudah yang polanya mengkonsumsi itu ya. Oke. Jadi Kak Ros. Jadi gini Kak Ros. Sebenarnya kan ya jujur aja, mungkinan saja produk-produk rumahan itu istilahnya belum sampai di grade A ya. Nah, untuk penutup Kak Ros, tolong nih teman-teman diperhatikan nasihatnya apa supaya mereka bisa, kan ada nih ibu rumah tangga, pekerja, pegawai negeri jualan, itu kan kerja di bank ternyata juga jualan juga gitu. Apa yang jadi tagline spiritnya agar tetap menjaga ini semangatnya? Pesannya apa nih? Pesan besarnya nih? Ya, kalau untuk teman-teman rumahan yang udah mulai jualan dan memang mau seriusi jualan, karena proses itu memang sangat menentukan. Hasil tidak pernah mengkhianati dari proses itu ya. Dan kita ya. Jadi
teman-teman harus sungguh-sungguh. Tiap hari ayo jualan kalau memang tujuannya Anda mau jualan gitu. Karena kalau memang ini cuma sekedar pengisi waktu, maka yang didapat itu adalah pengisi waktu. Ini. Nah, kalau kita memang beneran jualan serius ya, maka kita akan memetik dari keseriusan kita, simpulkan. Tetap jualan. Ya, bener Kak Ros. Oke, thank you Kak Ros ya. Jadi teman-teman sekalian, perhatikan nih kesimpulannya ini dari Kak Ros. Apapun produknya, apapun apa namanya yang mau kita ingin kerjakan dengan sungguh-sungguh, fokus, disiplin diri. Insya Allah yang kecil pun akan menjadi besar. Thank you Kak Ros ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jangan pernah bosan di momen yang lain. Thank you teman-teman. Jumpa lagi di Ngobras dengan Kak Edur di momen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.